Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Anggito Damar Pambagio dengan NPM 240120172. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan materi penganggaran perusahaan dengan studi kasus pada PT ESA Industria Indonesia Tbk. Profil perusahaan PT ESA. PT ESA merupakan perusahaan yang bergerak di bidang energi dan bahan kimia, khususnya dalam pengelolaan gas bumi dan produksi turunannya. Perusahaan ini didirikan pada tahun 2006 dan berkantor di pusat di Jakarta. Produk utama perusahaan antara lain LPG atau liquid petroleum, gas, kondensat, dan amonia yang digunakan sebagai bahan baku berbagai industri seperti pupuk, bahan kimia, dan manufaktur. Dalam operasionalnya, ESA memiliki beberapa anak perusahaan, salah satunya yaitu PT Panca Amara Utama yang mengelola pabrik amonia di Banggai, Sulawesi Tengah. Data keuangan dan penjualan. Dalam set ini di perusahaan PT ESA dari tahun 2023 sampai 2024 yang dibagi berdasarkan triwulannya. Pada tahun 2022 penjualan mengalami peningkatan dari triwulan 1 hingga triwulan keempat. Pada tahun 2023 penjualan sempat mengalami penurunan di awal tahun, tetapi kemudian kembali meningkat hingga akhir tahun. Sedangkan pada tahun 2024, penjualan juga mengalami beberapa fluktuasi, namun tetap menunjukkan peningkatan pergerakan yang cukup stabil. Pada saat ini digunakan metode garis trend sistematis dengan metode least square untuk menentukan jumlah periode genap. Metode ini digunakan untuk melihat kecenderungan atau arah perkembangan penjualan perusahaan dari waktu ke waktu. Melalui metode ini, kita dapat mengetahui apakah penjualan perusahaan memiliki tren yang meningkat, ataupun menurun, ataupun stabil. Terus perhitungan persamaan tren, nilai A diperoleh dari penjualan seluruh penjualan dibagi dengan jumlah periode, sedangkan nilai B periode diperoleh dari hasil perhitungan hubungan antara variabel waktu dengan data penjualan. Nilai i- Nilai tersebut nantinya akan digunakan dalam rumus persamaan yaitu Y sama dengan BX, mohon maaf, Y sama dengan A tambah BX, persamaan penjualan. Hmm, Setelah mendapatkan nilai A dan B, selanjutnya dilakukan perhitungan untuk memperkirakan penjualan pada tahun berikutnya, yaitu tahun 2025, triwulan pertama, oh, X sama dengan 13, terus ke X sama dengan 13, selanjutnya ke X sama dengan 17 dan X sama dengan 19. Lanjut pada grafik. Pada slide ini, grafik ini menggambarkan perkembangan penjualan perusahaan dari setiap periode. Dari grafik tersebut dapat kita jelaskan bahwa penjualan cenderung meningkat walaupun terdapat beberapa fluktuasi. Berdasarkan grafik penjelasan di ESA dari tahun 2020, 2022 sampai 2024 dapat kita, mohon maaf, dapat dilihat bahwa penjualan mengalami beberapa perubahan.
pada awal tahun 2023 terdapat penurunan, namun setelah penjualan kembali meningkat hingga tahun 2024. Secara keseluruhan, arah garis menunjukkan kecenderungan meningkat hingga dapat disimpulkan bahwa penjualan PTSH memiliki tren yang positif. Selain itu, hasil peramalan dari tahun 2025 juga menunjukkan adanya peningkatan penjualan pada setiap triwulannya. Sekian presentasi yang bisa saya jelaskan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.